Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang tadi disampaikan Pak Bejo? Pak Bejo atau Pak Zen? Pak Bejo. Mbah Bejo. Kalau Bejo Mbah, kalau Zen Pak. Mbah Bejo saja. Baik. Tentang program kita, insya Allah terus berjalan. Kalau nanti insya Allah bisa masuk ke dunia pendidikan, maka Indonesia ini akan bisa berubah. Dulu yang sering saya sampaikan ya ke kawan-kawan, Pak Karno itu sebenarnya hanya merubah kesadarannya saja. Dari kesadaran tidak berbangsa, dirubah menjadi kesadaran berbangsa. Cuma itu aja. Hanya merubah dari kesadaran tidak punya bangsa menjadi memiliki bangsa. Wah, akhirnya maju. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu, tahun 45. Nah, kita ini kesadaran akan Allah ini puncak, lebih dari kesadaran bernegara, berbangsa. Nah, sadar Allah ini sudah di atasnya enggak ada. Kalau kesadaran berbangsa masih ada atasnya lagi, sadar Allah. Nah, maka kita akan mencoba untuk lebih fokus pada perubahan kesadaran dalam sadar Allah ini. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya bangsa Indonesia, di tanah Melayu ini kan termasuk tanah Melayu, Nusantara. Ini umat Islamnya itu mengalami satu perubahan, yaitu cita-cita besar. Tapi kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan, dari membuat modul, menawarkan modul, pelatihan, dan sekarang sedang kita buat teman-teman agar aktif di YouTube. Ya. Mas Beken tolong di itu isi, enggak itu naikkan. Nah, oke. Kalau terlalu gini, terlalu enggak itu apa? Oke, cukup. Nah, di sini kelihatan. Ya, bagi yang jamaah yang baru hadir atau yang sudah hadir, ya selamat bergabung bersama kami di sini. Tadi juga ditawarkan Pak Poyo ya, kalender kalau berminat silahkan. Sebaiknya dikoordinir oleh koordinator daerahnya masing-masing. Saya tanggal 13-14 ke Cipanas ada pertemuan, dan nanti peserta sebaiknya belinya di sana saja. Jadi tidak ngirim satu persatu ya. Baik. Bapak dan Ibu, perjalanan spiritual kita, perjalanan keihsanan, kemakrifatan, dan ketuhanan atau keihsanan terus kita jalani. Semoga kita diberikan keistiqomahan, karena perjalanannya lah. Kalau kita masuk gerbangnya istana negara, ya, baru buka pintunya aja itu sudah makrifat, sudah sampai sebenarnya. Tapi dimasuk itu nggak habis-habis, Pak. Wah, ini habisnya sampai kapan ini, muter nggak habis-habis. Nah, itulah. Maka seperti digambarkan, lautan makrifat. Ya sudah makrifat, tapi lautan. Nah, sudah makrifat, tapi lautan makrifat. Jadi kita sudah sampai di pantai, sudah sampai laut. Nah, tapi laut itu ternyata ya kita arungi ya, enggak habis-habis. Nah, makanya
kita di dalam belajar makrifat, makrifat itu sederhana aja Pak. Pokoknya di sini itu sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan konsep makrifat, konsep fana itu yang susah-susah itu sebenarnya tidak seperti yang ada di sini. Jadi misalnya makrifat, sadar Allah itu makrifat sebenarnya sudah. Kita sadar Allah, menyadari Allah, ini sudah makrifat. Kemudian kita sudah merasa tidak ada yang ada selain Allah, itu sudah fana. Kita sudah merasa tidak ada yang ada selain Allah, itu sudah fana. Kemudian di wilayah itu kita mengikut Allah, itu sudah sigoh. Nah, mungkin di kalangan kalangan tarekat, kalangan tasawuf yang lain, makrifat itu tidak semudah itu. Ya terserah. Orang kan punya konsep masing-masing. Orang punya satu definisi masing-masing. Kalau di sini saya bikin mudah. Saya bikin mudah, saya bikin menyenangkan agar orang senang belajar gitu loh. Oh berarti saya sudah makrifat. Oh sudah. Oh berarti saya sudah fana. Sudah fana. Nah, jadi apa? Jadi orang belajar itu senang. Seperti judul yang pada kali ini kita bawakan yaitu tentang fana. Ya, tentang fana. Mungkin fana ini bagi kalangan tasawuf mungkin sudah sangat ya Pak. Sudah, wah ini ilmu luar biasa kok bisa fana. Atau mungkin enak aja ngomong fana gitu. Bagi saya ya sah-sah saja. Nah, kan yang penting kan bagaimana definisi kita masing-masing. Nah, dari metode yang sudah kita praktekkan di DN1 sampai 4 sampai Sibgo, banyak yang masuk ke saya merasa ada satu pengalaman, merasa hampa, merasa kosong, merasa sendiri, tidak ada yang lain. Nah, itu sudah masuk fana. Nah, tinggal Sibgohnya masuk. Karena fana itu sebenarnya level 4. Dulu pun saya bikin buku itulah level 4 itu belum ketemu Pak. Baru level 3, tapi saya sudah menyebutkan level 4. Nah, ilmunya baru turun. Oh, ternyata metodenya untuk mencapai level 4 itu seperti ini. Baru ketemu. Ini buku Zikir Nafas memang harus menyesuaikan dengan kajian-kajian yang sekarang ini kita bahas. Jadi ilmu zikir nafas ini tidak berhenti Pak, selalu update. Antivirus itu kalau setiap berapa kali sebulan itu update, minta update Pak. Android aja minta update Pak. Antivirus, ya, Allah pun memberikan satu pemahaman yang bertahap. Saya beruntung Bapak Ibu yang mungkin baru gabung karena langsung mendapatkan yang lebih simpel, lebih praktis. Dulu kawan-kawan saya itu, ya saya karena memang yang baru saya dapatkan ya itu belum sampai ke pemahaman yang lebih mudah dipahami. Harus guling-guling di lapangan. Patrap gerak itu di lapangan, badannya kotor semua Pak. Nah, dulu periode tahun 2004 ya. Oh 2012 masih. Nah, sekarang sudah nggak ada, kecuali yang berminat. Cukup dengan DN. Baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita berserah diri kepada Allah di wilayah fana? Kita harus belajar dulu DN level 1 sampai level 3, kemudian mencapai fana. Fana itu jangan dipikirkan hal yang susah. Contoh begini, ketika saya berserah, jadi gini, ego kita masih ada. Ya kan, ini ego, ini kita. Ini ego, ini saya. Ini ego, ini diri. Kan ada aku, ada saya. Ada self, ada ego.
ada nafs, ada ananiyah atau kepemilikan. Nah itu masih bisa satu. Bagaimana untuk menghilangkan egonya sehingga fana? Nah, caranya adalah dengan masuk ke wilayah yang luas sehingga dia bisa keluar. Kemudian dia berserah sehingga dia bisa lepas. Ya. Atau cukup berserah diri kepada Allah. Nanti kepemilikan itu akan lepas. Nah, kita fana itu bukan berarti hilang semua, Pak. Itu yang sering saya sampaikan. Yang hilang itu hanya apanya? Egonya saja. Keakuannya. Ananiyahnya. Dan itu kalangan tasawuf pun sepakat bahwa yang dihilangkan adalah keakuannya, bukan nafsnya. Kalau nafs tetap ada. Ketika ini, loh kok kosong ya? Lah yang menyadari kosong itu siapa? Kalau bukan ini. Loh kok tidak ada apa-apa lagi ya? Yang menyadari tidak ada apa-apa lagi itu siapa kalau bukan ini? Kalau ini hilang terus gimana coba? Siapa yang menyadari? Ada orang yang menganggap seperti ini ya, sampai kapan juga akan ketemu, Pak. Maunya dia, ya ini hilang. Terus mau sampai kapan? Nggak akan bisa, ini tetap ada. Saksi ini tetap ada, nafs ini tetap ada. Nggak bisa hilang. Jadi fana itu yang dihilangkan adalah egonya, keakuannya. Nah, ini menjadi saksi. Nah, saksi inilah yang kemudian kita berserah di wilayah ini. Jadi berserah pertama menghilangkan ini. Nah, saya katakan inilah makrifat. Ini baru pintunya. Ya, tadi menyadari pun itu sudah makrifat, tapi ya itu pintu gerbang lah. Kalau sudah fana ini pintu masuk rumah. Hah? Nah, sudah ada dalam rumah, tadi baru pintu gerbang. Sadar Allah dari pintu gerbang, tapi sudah sampai. Saya sudah sampai istana. Istananya sudah mana kamu? Pintu gerbang, oh pintu gerbang. Nah, kalau ini sudah masuk pintu rumah, apa? Fana. Fana nanti bisa masuk lagi. Nah, berserahnya diri ketika kita dalam keadaan fana, berarti kita memasuki wilayah yang lebih dalam. Masuk kamar. Nanti masuk lagi, dan itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadi spiritual itu semakin lama, semakin dalam, semakin lama, semakin dalam, semakin lama, semakin dalam, semakin lama, semakin dalam, sampai mati. Mati selesai, sudah. Kalau mati selesai. Kalau belum mati, terus. Baik. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tetap dengan menggunakan nafas. Oke. Kita nafas masuk. Nah, ketika nafas masuk lebih dalam. Nafas masuk, jiwa kita masuk lebih dalam. Ya kan? Ketika nafas keluar, kita berserah di sini. Set. Nah, kita nafas lagi, masuk lagi. Coba keluar dari zona ini. Keluar dari zona ini, naik lagi. Set. Di sini kita berserah. Set. Antara ini dan ini itu sudah berbeda. Masuk di dalam rasa itu berbeda. Tapi bukan rasa. Ini rasa itu hanya merekam saja. Kita tidak main rasa. Sebab di sini dan di sini pasti berbeda. Ini kan, nanti lagi keluar dari zona ini, keluar. Berserah di sini. Masuk lagi. Berserah di sini.
Jadi masuk lebih dalam, 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 dan sampai mati kita nanti. Nah, jadi jangan bangga kalau sudah DN. Ternyata DN-nya baru sampai pintu gerbang. Wah, belum ada apa-apanya, Mas. Mari masuk lagi lebih dalam. Itu pintu rumahnya di situ, pintu kamarnya di situ, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jadi kayak membuka ruang gitu loh, Pak. Membuka ruang ada lagi. Membuka ruang ada lagi. Membuka ruang ada lagi. Membuka ruang ada lagi. Nah, nanti ini misalnya sudah sampai sini ya, Pak ya. Terus kemudian ini kan tetap yang di sini itu akan terekam oleh memori, keadaan-keadaan ini. Tapi kita tidak main memori, tapi memori itu karena diciptakan untuk merekam, maka dia akan merekam. Nah, ketika kita ingin masuk di sini, cukup dengan satu tarikan nafas. Langsung sini. Jadi sudah tidak mulai dari awal. Dan ini misalnya kita selesai latihan. Ya, tempat ini kita ingat-ingat. Ya, oke. Jadi lepas itu kita selesai latihan, loh kok turun? Kita tinggal. Jadi langsung di sini kesadarannya. Langsung di sini kesadarannya. Atau di mana tempat terakhir kita berada, kesadaran. Ini yang dinamakan, kalau orang sufi namanya salik. Suluk, berarti perjalanan. Orang salik itu orangnya, jadi suluk itu perjalanan ini. Makanya dinamakan torekot, jalan. Makanya kalau ikut torekot, tapi tidak tahu bagaimana menjalankan ini, ya tidak dapat apa-apa, Pak. Kalau hanya dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada perjalanan ininya, jiwanya menuju ke Allah, ya nggak dapat apa-apa. Karena di dalam konsep tasawuf, setiap zikir itu ada hal namanya, ada keadaan. Naik lagi ada hal keadaan. Naik lagi set ada keadaan. Ada lagi itu ada keadaan. Nah, keadaan inilah tanjakan-tanjakan spiritual, perjalanan seorang salik, namanya suluk. Kalau tarekat hanya dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, gini-gini saja, tidak ada tak ininya, nggak dapat apa-apa. Boleh dibuktikan. Tapi coba, Bapak dan Ibu ikut tarekat. Ketika baca tahlil, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini yang naik. Ini yang mengupgrade. Kalau nggak ada ini, nggak akan kemana-mana, jalan di tempat. Mau sampai kapan? Mas katanya marifat, kok nggak sampai-sampai? Loh itu banyak, Pak. Tadi saya di mobil, ada Pak Zen. Tadi Mas Beken nggak ada ya? Tadi ada Pak Boyo. Itu ada orang telepon, saya ikut rekod Pak, sudah lama Pak ini, kok nggak dapat apa-apa? Berarti tarekatnya itu hanya dibaca. Hanya dibaca. Kalau hanya dibaca, ya sekarang mau bagaimana kalau cuma dibaca, Pak? Misalnya, orang jalan di tempat, jalan di tempat, terus mau dapat apa? Mau sampai di mana? Kan nggak sampai di mana-mana. Kalau hanya diiming-imingi tentang pahala, berkah, nanti akan pokoknya diamalke, engkau bakal nanti akan ikut sama syekhnya, ikut sama mursyidnya.
Ya, mana mungkin. Qurannya aja bilang setiap orang tidak akan bisa menolong orang yang lain. Itu Qurannya ada, Pak. Maka ketika kita ikut tarekat, perjalanan ini harus kita sendiri yang menjalankan. Kita sendiri berjalan, bukan aku yang mengamalkan, nanti kalau sudah di akhirat kan ada syekhku yang akan menolong aku. Tidak ada ceritanya. Qurannya buka. Bahwa setiap orang tidak akan bisa menolong orang lain. Kecuali dia sendiri berjalan menuju ke Allah. Kalau di akhirat itu saya sendiri-sendiri, Pak. Kita tidak bisa mengandalkan syekh kita, mursyid kita, nggak bisa. Makanya teman-teman kalau mau ikut zikir nafas, jalan sendiri. Lurus ke Allah sendiri. Ya. Perkara nanti mimpi ketemu saya mengajarkan, atau ketika zikir saya seolah-olah ada di depan, itu saya ya nggak tahu. Saya duduk di rumah sendiri, bukannya saya itu kemudian rogosok terus mendatangi para murid, terus ngajak masuk dalam alam mimpi. Ya enggak, saya tidur sama dengan jenengan tidur. Nah, kok terjadi seperti itu? Ya itulah Allah memberikan petunjuk. Jadi bukan karena saya sakti. Wah, hebat ya, bisa ngajari dalam keadaan enggak. Nah, walaupun itu banyak terjadi pada kawan-kawan. Baik, Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah tanjakan spiritual. Maka saya selalu mengajarkan bagaimana kita secara teori masuk ke alam, masuk alam lagi, masuk ke Tuhan lagi, masuk ke Tuhan, terus lurus. Ada cahaya abaikan, ada suara-suara abaikan, ada orang bersorban abaikan, ada orang berjubah pakai pakaian putih, pakai serban hijau, pakai teken abaikan. Karena itu semua bukan Allah. Itu hanya goda melalui persepsi-persepsi kita. Apalagi ketemu Semar. Wah, abaikan aja. Ketemu lama aja abaikan, paling ketemu Semar. Loh, tapi itu ada, Pak. Saya dikir di kok malah ketemu Semar ya, Pak. Mas. Oh, kok ketemu Semar. Kalau ketemu Wang Serbanan, tinggalkan, semua tinggalkan. Nah, baik. Gitu ya, Bapak Ibu. Bagi yang sudah ikut tarekat, tetap jalankan tarekat. Jangan berhenti ikut tarekat. Tapi coba bacaannya itu disadari dan ada progresnya. Ada, perjalanannya. Katanya ikut tarekat itu adalah jalan spiritual, menjadi seorang salik dan sering menyusuluk. Tapi kenapa zikirnya cuma jalan di tempat? Kan nggak sampai kemana-mana. Potensi tarekat itu sangat luar biasa, Pak. Berjuta-juta umat Islam ikut tarekat. Tapi berapa juta juga yang hanya membaca saja. Tidak syekhnya atau mursyidnya tidak menjelaskan perjalanannya ini. Dah baiat, kemudian dikasih bacaannya selesai. Nanti ketemu lagi kasih amalan lagi, ketemu lagi kasih amalan lagi. Kok cuma dikasih amalan-amalan gini nggak pernah dijelaskan. Makanya tidak merasakan apa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mulai sekarang walaupun saya bukan mursyidnya atau saya bukan syekhnya, tapi coba bacaan tarekat itu menjadi kendaraan berspiritual. Seperti kita kan hu Allah, terus naik terus. Nah, yang dibaca dalam tarekat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ini naik terus. Naik. Baik, Bapak Ibu. Itu tentang beberapa hal bagaimana kita bisa menanjak spiritualitas kita, yaitu dengan berzikir. Kemudian teknik yang lain adalah yang saya jadikan topik pada kali ini adalah berserah. Berserah ini menjadi satu cara yang paling cepat untuk lebih dekat dengan Allah.
Ya, tidak ada cara lain. Ya, berserah. Mendekat, berserah. Mendekat, berserah. Mendekat, berserah. Mendekat, berserah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah terus. Hu Allah, naik terus. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, mendekat, berserah. Hanya berserahlah kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu,